Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para subscriber dan para viewers di mana saja Anda berada? Apa kabar teman-teman para penjual? Doa kita pagi hari ini tetap sama, mudah-mudahan hari ini kita bisa menjual dengan lebih banyak dan dengan cara yang lebih mudah. Rekan-rekan para penjual di mana saja Anda berada, pada video kali ini sebenarnya saya ingin melanjutkan tiga video sebelumnya ya, walaupun saya tidak ingin mengatakan ini adalah video yang keempat. Dalam 3 video sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana cara menjangkau pasar perusahaan. Dari cara yang paling tradisional dengan mengirim surat, mengirim lewat pos, mengantar surat, cara yang lebih sedikit berani kita akan canvassing, dan cara yang ketiga adalah dengan membangun networking. Pada video kali ini saya ingin bahas bagaimana caranya supaya kita bisa diterima oleh sebuah networking. Bagaimana kita menjadi orang yang asik, orang yang dibilang, waduh ini kalau ketemu dia nyaman banget gitu ya. Sehingga orang senang dengan kita. Nah, ketika orang senang dengan kita, bisnis apapun yang akan Anda kelola, apapun produk yang akan Anda jual kepada mereka, kalau orangnya udah senang dengan Anda, maka biasanya prosesnya akan menjadi lebih mudah. Teman-teman, Brian Tracy dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa setidaknya ada 7 sikap yang Anda harus pakai dalam kehidupan sehari-hari jika Anda ingin disenangi oleh orang lain. Nah, pertama, jangan suka mengkritik, mengeluh, dan menyalahkan. Oke, jangan suka mengkritik, mengeluh, dan menyalahkan. Mengkritik mungkin Anda sering katakan, ini kan kritik kan saya bagus, kritik untuk membangun. Tapi ingat, tidak ada orang yang suka dikritik, makanya berhenti untuk mengkritik. Dan yang kedua, kenapa Anda tidak perlu mengkritik orang? Karena dasar penilaian yang dilakukan orang itu dengan dasar penilaian Anda itu sangat berbeda. Misalnya, Anda mengkritik orang, kok baju Anda hijau sih ya, kayak baju saya gitu ya. Mungkin Anda tidak suka warna hijau, tapi yang memakai baju hijau suka dengan warna itu. Dasar penilaiannya berbeda, taste-nya berbeda, seleranya berbeda, maka tidak perlu Anda kritik orang. Cukup Anda maklumi saja, itulah seleranya. Oke. Yang kedua, jangan suka mengeluh. Anda pasti merasakan bahwa Anda pasti nggak suka dengan orang, dengan teman Anda yang datang kepada Anda, jika datang itu mengeluh terus. Waduh, panas banget ya hari ini. Waduh, hujan banget. Waduh, besok udah Senin lagi. Waduh, kerjaan banyak. Anda pasti nggak senang. Artinya, orang juga tidak senang berjumpa dengan Anda jika Anda orang yang suka mengeluh. Dan yang berikutnya, untuk yang pertama ada 3 ya. Jangan suka mengkritik, jangan suka mengeluh, dan jangan suka menyalahkan. Tidak ada orang yang suka ditunjuk, ini salahnya kamu nih, kamu yang salah. Nggak ada orang yang suka. Lebih baik kita menyalahkan persoalannya, bukan menyalahkan orang. Contoh, jika lantai di kantor Anda itu masih kotor, Anda mungkin bisa mengatakan kamu kepada OB ya, kamu kerja kayak mana sih? Nggak bener. Orangnya yang salah. Padahal belum tentu orangnya yang salah, tapi yang pasti kejadian hari itu lantainya masih kotor. Anda tinggal panggil, tolong lantainya dibersihkan kembali karena masih kotor. Oke. Baik, itu pertama. Yang kedua adalah penerimaan yang tulus. Salah satu kebutuhan bawah sadar yang paling prinsipal, yang paling dasar buat seseorang adalah ketika dia bisa diterima dengan tulus. Maka terimalah orang apa adanya, tidak usah menilai orang dengan parameter kita. Orang punya parameter sendiri, orang punya penilaian sendiri, maka terima saja orang itu. Ya, dia begitu, sudah. Para pakar psikologi mengatakan ketika pernikahan, kapan pernikahan itu menjadi konflik? Ketika Anda tidak mampu menerima pasangan Anda secara tulus. Cinta Anda cinta bersyarat. Anda mengatakan, kamu harus ngerti saya. Nah, itu yang nggak benar bagi seorang penjual. Bagi seorang penjual adalah kita harus berupaya mengerti dan memahami siapapun yang berada di depan kita. Terimalah dia. Pernikahan itu orang psikologi mengatakan untuk saling memahami, bukan untuk saling merubah. Kita nggak bisa merubah orang, kita hanya bisa memahami. Jadi terimalah orang bagaimanapun dia, itulah dia. Langkah ketiga adalah persetujuan. Ya, langkah ketiga adalah persetujuan. Setujuilah pendapat mereka, karena setiap orang ingin disetujui. Tidak perlu
itu dan tidak ada manfaatnya kita menang dalam perdebatan tapi nggak berhasil dalam penjualan. Jika ada hal yang kita tidak setuju, ya setuju saja sepanjang itu tidak menyangkut harkat dan martabat diri kita. Sepanjang itu masih dalam level perbedaan pendapat. Ya, setuju saja mereka, ya itulah pendapat dia dan inilah pendapat saya. Persetujuan artinya bukan kita harus ikut pendapat dia. Ya silakan Anda berpendapat, saya juga punya pendapat begini, mari kita hidup dalam perbedaan. Itu biasa-biasa saja ya. Jadi yang berapa tuh? Yang ketiga adalah persetujuan. Langkah yang keempat adalah apresiasi. Apresiasi diekspresikan oleh kata terima kasih. Ketika Anda berterima kasih kepada seseorang untuk alasan apapun, itu akan menaikkan harga dirinya, akan membuat dia senang, akan membuat dia lebih nyaman. Dan ketika orang sudah nyaman, maka orang akan mudah mengikuti kata-kata kita. Yang kelima adalah kekaguman. Belajarlah untuk mengagumi orang lain. Ketika Anda mengagumi pakaian, penampilan, perangai seseorang, akan menaikkan harga dirinya, membuatnya merasa nyaman, selama memang kekaguman itu adalah hal yang positif dan harus tulus, bukan dalam rangka mencemooh ya. Jadi memang kita harus kagum dari hati gitu ya. Belajar mengagumi orang dari hati, belajar menyukai orang. Kenapa? Ya karena ya kita punya parameter yang berbeda gitu ya. Kita punya parameter yang berbeda. Jadi ya udah, kita saling menghargai dalam perbedaan parameter. Jadi ketika bertemu orang Anda kagumi, Anda jumpa orang bawa anak, kagumi anaknya. Waduh, ibu, anaknya cakep banget gitu ya. Ketika Anda ketemu orang yang lagi bawa mobil, wah bu, mobilnya keren ini, bagus ini. Oh, mobilnya mobil tua Pak, gimana kita mengaguminya? Waduh, ini mobilnya udah tua Bu, tapi masih jalan, masih oke. Waduh, luar biasa Ibu merawat mobil, sehingga mobil yang usianya udah sekian lama masih bisa beroperasi secara baik. Artinya, poin saya apa? Dalam kondisi apapun, tetap saja ada sisi yang kita bisa kagumi gitu loh. Sebetulnya kita mengagumi atau tidak mengagumi itu kan perspektif, kita melihat sisi yang mana. Maka belajarlah melihat sisi yang baiknya sehingga kita bisa mengaguminya. Itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah kemampuan untuk menyetujui ya. Kemampuan untuk menyetujui yang bersama dengan ketiga yaitu persetujuan. Oke? Setujulah dengan argumentasi pelanggar ya. Tadi sudah kita bahas, yaitu memahami bukan berarti kita harus ikut, tapi kita paham, wah memang beginilah perspektifnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah fokus perhatian kepada lawan bicara. Teman-teman, tidak ada orang yang senang diabaikan, dan goresan luka paling dalam hati seseorang adalah ketika kita cuekin. Ya, coba Anda lagi berbicara sama seseorang, Anda lagi berbicara dengan seseorang, Anda lagi ngomong dan orang itu sambil main handphone. Nyaman nggak Anda? Paling sakit. Maka berhentilah untuk mengabaikan orang. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, hentikan semua aktivitas Anda, fokuslah dengan dia, dengarkan dia dengan baik, seolah-olah pembicaraan itu adalah hal yang paling penting dalam sejarah kehidupan Anda. Teman-teman para penjual, 7 apa saja? Anda simak lagi video ini dan Anda coba praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan Anda rasakan seperti apa manfaatnya dan seperti apa respon orang terhadap Anda, seperti apa pertemanan Anda jika 7 hal ini Anda sudah lakukan. Selamat mencoba. Selamat menjadi penjual yang sukses. Tetap kita tunggu kolaborasinya dalam bentuk subscribe, like, and share. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.